Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel kami Immanuel dan Tamara. Dan di video kali ini kami akan berbagi informasi sedikit sederhana secara umum saja tentang hidup tahir tanpa sihir. Nah, kami akan mulai dengan pertama sekali memberitahukan definisi dari kata tahir dan kata sihir. Tahir berarti bersih, suci, dan murni. Sedangkan sihir artinya adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Misalnya guna-guna, mantra, dan sebagainya. Sedangkan arti lain, sihir itu adalah ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Lalu kemudian sihir itu juga berarti ilmu gaib. Misalnya teluh, tuju, dan sebagainya, yaitu santet, pelet, dan lain-lain. Nah, kata sihir ini sebenarnya bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yaitu witchcraft, yang artinya ilmu gaib atau ilmu sihir. Dan kata witchcraft ini juga diambil dari dua kata, yaitu kata witche atau wish, yaitu wanita penyihir, dan kata craft yang artinya kekuatan atau keterampilan. Ini dari bahasa Inggris kuno. Lalu kemudian apa tujuan dari sihir? Ada beberapa, teman-teman. Yang pertama, sihir ini mengendalikan manusia. Jadi manusia dikendalikan dengan memakai ilmu sihir. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti atau membangkitkan gairah atau berahi. Bisa dalam bentuk santet, yaitu menakut-nakuti, dalam bentuk pelet ataupun teluh, yaitu untuk membangkitkan gairah orang lain supaya suka atau tertarik dengan kita. Itu tujuan yang pertama dari sihir. Tujuan yang kedua dari sihir, menghindarkan dan menyembuhkan penyakit. Jadi dengan sihir, tadinya ada rasa sakit, kemudian disembuhkan atau dihilangkan, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Kemudian mengendalikan kekuatan alam, misalnya untuk menahan hujan, atau memperpanjang kemarau. Nah, itu juga biasanya tujuan dari praktik ilmu sihir. Yang terakhir, tujuan dari sihir adalah mengambil hati makhluk roh yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi misalnya ada kekuatan lain, kekuatan supranatural yang mau dibujuk, yang mau diajak begitu. Nah, sihirlah dipakai sebagai medianya untuk membujuk atau mengambil hati dari kekuatan roh yang lebih tinggi itu untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak si pemakai ilmu sihir. Lalu apa yang ditawarkan sihir? Kenapa orang begitu banyak memakai ilmu ini? Ada apa di baliknya atau apa yang ditawarkannya? Yang pertama, dia menawarkan kuasa atau jabatan. Bagi orang-orang yang mentok jabatannya dan mau naik jabatan, promosi jabatan, sudah menjadi rahasia umum, ilmu ini dipakai, ilmu sihir ini dipakai. Kemudian untuk mendapatkan harta atau kekayaan secara instan, cepat begitu, tanpa bekerja, tanpa proses yang menguras banyak keringat. Nah, sihir menawarkan itu untuk mendapatkan harta atau kekayaan dengan cepat. Kemudian untuk mendapatkan kekebalan, yaitu jimat, supaya tidak gampang terluka atau tidak bisa mati atau tidak bisa ditikam begitu. Ini juga tawaran dari sihir. Yang keempat, sihir menawarkan kesembuhan dari sakit, sama seperti yang tadi tujuan dari sihir. Nah, di sini juga sihir menawarkan supaya orang yang sakit bisa sembuh, dan inilah yang ditawarkannya. Kemudian teman-teman, apa unsur-unsur dari sihir atau ilmu sihir? Yang pertama, ada imamnya. Bisa dalam bentuk dukun, orang pintar, atau peramal. Jadi ada dulu imamnya yang menjalankan praktik ilmu sihir ini. Kemudian unsur berikutnya yaitu ada ritual atau upacaranya yang dipersiapkan oleh imam untuk dilakukan oleh si peminta sihir tadi. Kemudian yang ketiga, ada persembahan atau sesajennya. Itu bisa dalam bentuk benda mati atau benda hidup, tapi biasanya benda hidup, baik itu tanaman ataupun hewan untuk disembelih begitu ya. Kemudian unsur dari sihir yang lainnya adalah ada musik. Misalnya dalam bentuk gendang atau mantra yang dinyanyikan atau jampi-jampi yang dinyanyikan. Nah, ini unsur dari sihir. Kemudian ada perjanjian atau ikatan antara si peminta dengan si imam. Nah, jadi biasanya dilakukan dulu kesepakatan. Kalau si peminta ini nanti setuju, itulah menjadi tumbalnya. Baru kemudian ilmunya itu pun dipraktikkan. Lalu mengapa harus kita jauhi sihir ini, teman-teman? Karena ini adalah kekejian bagi Tuhan dan kekejian bagi manusia. Saya mengutip firman Tuhan dari Ulangan pasal 18 ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari
hadapanmu. Hal-hal apa yang mereka lakukan? Di ayat sebelumnya dituliskan hal-hal itu adalah mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini semua adalah hal-hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan dan bagi manusia. Kenapa bagi Tuhan? Karena Tuhan diduakan di situ. Kenapa bagi manusia? Karena roh ataupun nyawa manusia dikurbankan di situ gara-gara melakukan praktik ilmu sihir ini. Jadi inilah alasan yang pertama kenapa kita harus menjauhi sihir dari tengah-tengah kita. Yang kedua, supaya hidup kita tenang. Jadi dengan melakukan praktik ilmu sihir, hidup kita tidak tenang. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Jadi kalau kita orang beragama, memiliki keyakinan agama, tetapi melakukan praktik ilmu sihir ini, maka hidup kita akan tidak tenang. Karena apa? Karena kita di situ mengabdi kepada dua tuan, yaitu Tuhan dan juga lawan dari Tuhan, yaitu iblis ataupun roh jahat yang kita sembah atau kita adakan perjanjian ikatan dengannya sewaktu kita melakukan praktik ilmu sihir. Jadi hidup kita tidak tenang. Tuhan menghendaki ini, iblis menghendaki ini. Mana yang mau kita pilih? Disitulah kita tidak akan bisa setia kepada yang satu, setia juga kepada yang lain, tidak. Kita pasti akan lebih setia kepada yang satu dan membenci yang lain. Jadi hidup kita tidak akan tenang di saat kita melakukan praktik ilmu sihir ini, sehingga harus kita jauh. Lalu bagaimana mengatasinya teman-teman? Yang pertama, tidak dimulai. Jadi sekecil atau sebesar apapun itu, sadar ataupun tidak sadar, janganlah pernah memulai praktik ilmu sihir ini. Janganlah teman-teman pernah memulai untuk menanyakan kepada peramal atau memberikan jari tangan untuk diramal, atau kemudian memberikan sesajen untuk mendapatkan jimat, atau memelet seseorang, atau menyantet apalagi. Jangan pernah dimulai, karena begitu dimulai, perjanjian dengan setan tadi itu, dengan iblis tadi itu akan sangat sulit untuk diakhiri. Bagaimana mengatasinya? Yang kedua, tidak ada dendam dengan siapapun. Jadi kalau kita orang yang tidak memulai itu, tapi kita punya dendam dengan orang lain, maka rasa dendam itu bisa menjadi pintu masuk bagi orang lain untuk melakukan hal-hal atau praktik ilmu sihir itu kepada kita. Sehingga untuk menangkal itu, kita usahakan jangan pernah dendam kepada orang lain. Atau turunan dari dendam ini apa? Iri hati misalnya, atau cemburu berlebihan, atau rasa tidak suka berlebihan. Misalnya saya buka toko, kemudian toko di sebelah saya lebih laris, saya iri hati dengan itu, lalu akhirnya saya tergoda untuk mencari penglaris atau jimat begitu, supaya orang-orang nanti tertarik belanja ke tempat saya. Itu kan karena sudah dimulai dengan rasa dendam, atau tidak suka, atau iri hati dengan orang lain. Sehingga jangan ada dendam dengan siapapun, maka dengan demikian kita bisa mengatasi ilmu sihir ini. Yang ketiga, pertahankanlah iman kita kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sehingga teman-teman, bagaimana mengatasi ilmu sihir ini supaya tidak kena atau mempan kepada kita? Pertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah berkurang, justru semakin ditingkatkan. Lewat doa, lewat membaca firman Tuhan, dan lewat selalu bersekutu dengan Tuhan atau selalu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Semoga dengan informasi yang sangat sederhana ini, kita bisa tetap mempertahankan hidup kita tahir, bersih, suci, murni, tanpa sihir. Sampai jumpa di video berikutnya.